Setiap terjadi bencana alam, marilah kita renungkan kembali 4 unsur alam semesta. Api, angin, air, tanah. Sebuah jarum bertanya kepada api, "Wahai api, siapakah sahabatmu?" Api menjawab, "Sahabatku adalah manusia, karena aku berada di dalam diri manusia, berwujud nafsu. Di alam semesta ini, sifatku menyala mengarah ke atas. Maka dari itulah manusia gerakan sholatnya, berdiri kepalanya di atas." Lalu jarum itu bertanya kepada angin, "Wahai angin, siapakah sahabatmu?" Angin menjawab, "Sahabatku adalah manusia, karena aku berada di dalam diri manusia, berwujud udara oksigen. Di alam semesta ini, sifatku berhembus mengarah datar. Maka dari itulah manusia gerakan sholatnya, ruku, kepalanya datar." Lalu jarum itu bertanya kepada air, "Wahai air, siapakah sahabatmu?" Air menjawab, "Sahabatku adalah manusia, karena aku berada di dalam diri manusia, berwujud darah. Di alam semesta ini, sifatku mengalir mengarah ke bawah. Maka dari itulah manusia gerakan sholatnya, sujud kepalanya di bawah." Lalu jarum itu bertanya kepada tanah, "Wahai tanah, siapakah sahabatmu?" Tanah menjawab, "Sahabatku adalah manusia, karena aku berada di dalam diri manusia, berwujud tulang. Di alam semesta ini, sifatku diam merendah di tempat. Maka dari itulah manusia gerakan sholatnya, duduk kepalanya rendah." Lalu jarum bertanya kepada mereka berempat, "Jika manusia adalah sahabat kalian, lantas, siapakah musuh kalian?" Mereka berempat serentak menjawab, "Musuh kami adalah manusia." Jarumnya jadi heran dan bertanya, "Loh, manusia yang mana lagi?" Mereka berempat serentak menjawab, "Cara kami beribadah bertasbih memuji Allah adalah melalui 4 gerakan sholatnya manusia: berdiri, ruku, sujud, duduk. Jika manusia malas mengerjakannya, maka tidak ada sarana media bagi kami untuk menyalurkan pujian kami kepada Allah. Akibatnya, kami merasa terhalangi untuk sampai kepada Allah, dan kami anggap manusia itu tidak lagi mau bersahabat dengan kami dan mengkhianati kami. Maka kami pun menyatakan sikap bermusuhan dengannya, dan amat sangat marah kepadanya." Lalu jarum bertanya lagi, "Bagaimana pelampiasan marahnya kalian?" Api menjawab, "Marahku adalah menghanguskan. Akan aku bakar rumahnya manusia dengan kobaran panasku." Angin menjawab, "Marahku adalah merobohkan. Akan aku porak-porandakan rumahnya manusia dengan puting beliungku." Air menjawab, "Marahku adalah menenggelamkan. Akan aku hanyutkan rumahnya manusia dengan banjir bandangku." Tanah menjawab, "Marahku adalah menggoncangkan. Akan aku retakkan rumahnya manusia dengan dahsyatnya gempaku." Lalu jarum berkata, "Sungguh jika demikian, manusia yang paling buruk adalah manusia yang sombong. Merasa paling besar, padahal besarnya tidak bisa sebesar gunung. Merasa paling tinggi, padahal tingginya tidak bisa setinggi gunung. Dan tanda kesombongannya adalah tidak mau bersahabat dengan kalian." Lalu mereka berempat serentak berkata, "Wahai jarum, pergilah ke manusia, cubitlah ia dengan ketajaman runcingnya ujungmu, agar ia tidak sombong lagi." Lalu jarum berkata, "Sudah berkali-kali manusia kucubit, kuingatkan, sebelum datangnya bencana kebakaran, bencana puting beliung, bencana banjir bandang, bencana gempa bumi, tapi tak diperdulikan peringatanku. Maka lebih baik aku ke gunung saja." Lalu mereka berempat serentak bertanya, "Wahai jarum, mengapa kamu justru pergi ke gunung?" Lalu jarum menjawab, "Membongkar gunung dengan jarum adalah lebih mudah dibanding mengeluarkan kesombongan dari dalam hati." Angin,
pernah marah besar kepada kaumnya Nabi Hud. Air pernah marah besar kepada kaumnya Nabi Nuh. Tanah pernah marah besar kepada kaumnya Nabi Lut. Sedangkan api, kapan marah besarnya? Nanti, kepada seluruh penghuni neraka.